Siapkan diri kita untuk mencatat berdirikan insyaallah ini yang menjadi ilmu buat bekal kita di dunia dan insyaallah kelak nanti sampai di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbi. Kita sambut bersama dengan selawat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna alaina bil imani wal islam wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yamunna alaina bil ihsan wa bi kamali dhalika kullih wa baqa'i dhalika kullih wa irtiqa' darajati dhalika kullih ila ma la nihayata lah. Walhamdulillahilladzi manna alaina bi sayyidil aqwan khairil insi wal jan wa sayyidi waladi adnan sayyidina wa maulana Muhammad thumma bijami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikati ajma'in alaihimussalam thumma bijami'i ulama'ih al-amilin wa awliya'ihil arifin wasyuhada'i wassalihin wassiddiqina wal muqarrabin wa bi'ammatil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minal insi wal jin ila yaumiddin thumma bi jami'i sya'airih al mu'azzamah al mukarramah wa manna alaina bil Qur'an wa bi sunnati sayyidil aqwan sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa manna alaina bil ashhuril hurum khususan bi Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa manna alaina bil layalil mukarramah al mufaddalah
wal ayyamil fadilah al karimah, khususan bi lailatul qadar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jah wa ala faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia, terkhusus keluarga yang oleh Allah dikasih petunjuk dan pertolongan untuk meningkatkan nilai-nilai ketakwaan dan nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan masyarakat, khususnya di wilayah pemerintahan Kabupaten Bandung, yang semoga selalu sukses. Allah kasih pertolongan yang tiada henti. Allah kasih kelancaran untuk terus maju, untuk terus meningkat kepada yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik daripada dua kemaslahatan kehidupan manusia. Satu kemaslahatan dunyawiyah, kedua kemaslahatan ukhrawiyah. Satu kebaikan-kebaikan dalam berhubungan dengan Allah, yang kedua kebaikan-kebaikan dalam berhubungan dengan sesama makhluk Allah. Inilah yang disebut dengan takwa. Dan inilah hubungannya Ramadan dengan takwa. Dan inilah hubungannya Ramadan dengan Al-Quranul Karim, yang Allah anugerahkan itu semua kepada kita semuanya, umat muslim. Tidak Allah anugerahkan kepada yang lainnya. Maka tiada umat yang paling pantas banyak bersyukur kecuali kita, karena kita dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala anugerah-anugerah yang tidak Allah kasihkan kepada yang lainnya. Walaupun sama-sama dikasih kitab suci, walaupun sama-sama dikasih agama Islam, karena tidak ada agama yang Allah turunkan ke muka bumi dari mulai Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai Nabi terakhir Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Islam. Walaupun Ramadan hadir dari sebelum manusia pertama diturunkan ke muka bumi, Ramadan sudah Allah ciptakan di saat Allah menciptakan bumi dan langit. Namun anugerah Ramadan hanya Allah berikan kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun puasa Ramadan juga Allah anugerahkan kepada umat terdahulu, seperti yang Allah isyaratkan dalam firman-Nya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Namun ternyata yang Allah anugerahkan kepada umat terdahulu lenyap, hilang tanpa bekas. Di umat yang mana Allah abadikan saum Ramadan ini? Hanyalah di umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran kitab-kitab samawi, subhanallah,
Allah berikan kepada umat para rasul yang awal-awal, namun tidak lama kemudian kebenaran itu lenyap, sehingga kitab-kitab samawi di situ terjadi kotoran-kotoran daripada tangan-tangan manusia-manusia yang jahat, yang merubah-rubah hurufnya, merubah-rubah kalimatnya, merubah-rubah maknanya, sehingga manusia kehilangan jejak mana yang aslinya. Sehingga Nabi kita sendiri berpesan, walaupun wajib beriman dan mengagungkan, mencintai semua kitab samawi sama seperti halnya kita beriman dan mencintai dan mengagungkan Al-Quranul Karim, namun kitab samawi yang sudah dirubah-rubah oleh tangan manusiawi, Nabi berpesan, la tusaddiquhu jami'a wa la tukadzibuhu jami'a. Kalian jangan membenarkan kepada keseluruhannya, karena di situ ada salahnya. Seperti kalian jangan menyalahkan kepada keseluruhannya, karena di dalamnya juga ada kebenaran. Mana yang dijaga oleh Allah kitab sucinya selain Al-Quran? 1400 sekian tahun yang lalu dari mulai Nabi kita diangkat sebagai Rasul, yakni saat itulah Allah menurunkan wahyu pertama, ayat pertama, surat pertama, yaitu surat Al-Alaq, surat Iqra. Sudah berapa tahun dari sekarang ke masa itu? Dari hijrah Nabi saja sudah 1445. Itu dari hijrah Nabi. Hijrah Nabi setelah Nabi kita menjalankan tugas dakwah 13 tahun di Makkah, dari mulai diangkat jadi Rasul. Berarti kalau dari mulai ayat Quran diturunkan ditambah 13 tahun, 1445 tambah 13 berapa? 1458 tahun. Peringatan Al-Quran diturunkan dari ayat pertama, surat pertama itu sampai saat ini sudah 1458 tahun. Tapi masih utuh kalimatnya, masih utuh bacaannya, masih utuh tafsirnya, masih utuh maknanya, masih utuh juga di dalam pengamalannya. Allah jaga, dan penjagaan Allah publikasikan agar menjadi tanda kebenaran Al-Quran itu adalah wahyu Allah, sekaligus kebenaran bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah betul-betul utusan Allah, dan Islam adalah agama Allah, bukan produk manusia, bukan produk Nabi, bukan produk malaikat. Maka Allah Ta'ala umumkan dan diabadikan sampai saat ini. Dan sekaligus Allah dalam menuangkannya firman-Nya tentang hal ini adalah tantangan bagi siapapun yang merasa ragu, atau bagi siapapun yang mendustakan Islam, mendustakan Al-Quran, mendustakan kerasulan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa?
wahyu Allah. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menyatakan, sesungguhnya kami yang agung, kata Allah. Nahnu, kami kata Allah. Dia ulang lagi, nahnu, kami. Ini agar betul-betul kepercayaan kita sempurna. Padahal tanpa pakai nahnu cukup dalam mengutarakan ini, cukup. Inna nazzalna dzikra, cukup lah. Tidak cukup menurut Allah, kan? Pakai nahnu. Ingat, sesungguhnya kami Allah. Kami Allah, diulang lagi oleh Allah. Nazzalna dzikra, kami telah menurunkan Al-Quran. Wa inna, dan sesungguhnya kami yang agung, lahu lahafizun, kami berjanji, kami bersumpah menjaganya. Bahasa hafizun dengan isim fa'il. Kalau menurut santri ya, di dalam ilmu ya, bahasa Arabia, pasti semua tahu bahwa ini menunjukkan kepada dawam wal istimrar, yakni abadi. Kami menjaganya, yakni menjaganya abadi, tidak sesaat saja. Di mana kitab-kitab samawi yang lain dijaga oleh Allah tapi sesaat. Tapi Al-Quran, Allah berjanji, lahafizun, kami menjaga selama-lamanya. Menjaga dari sisi kalimatnya, menjaga dari sisi bacaannya. Karena Al-Quran ini ada 10 bacaan yang diijazahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, yang lalu malaikat Jibril setiap bulan Ramadan membacakan Al-Quran dengan 10 bacaan ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ramadan yang terakhir, di mana Nabi kita tidak bertemu lagi dengan Ramadan setelahnya, malaikat Jibril membacakannya 2 kali dalam 1 bulan. Maka lahirlah ada qiraat, bacaan Al-Quran yang 10, yang disebut qiraat asyarah. Yang masyhur adalah qiraat sab'ah, yang 7. Ini bacaan yang beda-beda. Bacaan ini semua ini langsung dari Allah, dibawa oleh malaikat Jibril, lalu oleh malaikat Jibril dibacakan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dan di sini Al-Quran ada yang dibacakan, ada yang dilontarkan, dimasukkan wahyu Allah itu langsung kepada hatinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam teknis malaikat Jibril membawakan wahyu dari Allah kepada Nabi kita, dalam hadis sahih disebutkan, kalau kedengarannya dengan telinga seperti naon eta teh geningan gongseng, ya, gitu tah, ini seperti hanya dunia ini guncang, kedengarannya. Ini menurut telinga, begitulah cara Allah. Tapi langsung bersemayam di hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran itu. Yang mana Al-Quran tidak ada suaranya dan tidak ada tulisannya. Nah, ini berbeda dengan riwayat malaikat Jibril membacakan. Kalau malaikat membacakan dengan hurufnya, dengan kalimatnya, langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, semuanya terjaga, sampai maknanya, sampai pengamalannya.
Bagaimana cara pengamalannya? Pengamalannya adalah segala gerak-gerik kehidupannya Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah Quran yang berjalan. Dan seperti yang dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an. Terbukti semua akhlak, etika, ya, peradaban, sifat-sifat, perbuatan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya adalah Al-Qur'an. Jadilah sunnah. Ini sunnah ini adalah perwujudan semua kandungan Al-Quran. Dan sunnah ini adalah penjabaran makna-makna Al-Quran. Dijabarkan oleh Nabi, lalu diserap oleh para sahabat. Berapa sahabat yang menyerap? Yang menyerap itu menurut sebagian ulama bahwa jumlah sahabat Nabi kita itu sampai kepada 165.000. Masya Allah. Yang menyerap Al-Quran dan yang menyerap sunnah-sunnahnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kita menjelang wafat di tahun ke-10 Hijrah, Nabi menjalankan perintah Allah melaksanakan haji yang disebut oleh kita dengan haji wada, hajjatul wada. Apa wada? Yakni pileleyan. Karena setelah haji itu kan bulan apa? Dzulhijjah. Setelah haji beliau pulang dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Begitu pulang jatuh sakit. Muharram full sakit. Safar bertambah berat sakitnya. Masuk bulan Rabiul Awal Maulid lebih berat lagi sakitnya. Tanggal 12 Maulid beliau, seperti mana beliau dilahirkan di tanggal 12 Maulid di hari Senin pula, dan tanggal 12 Maulid pula cuma beda tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh yang mengutusnya, Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allah. Waktu haji wada, berapa orang sahabat Nabi yang masih ada? Laki, perempuan, tua, muda, anak-anak. Lebih dari 100.000. Lebih dari 100.000. Dan praktek haji adalah sunnah Kangjeng Nabi yang mewujudkan makna Al-Quran, wa atimmul hajja wal umrata lillah walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata' ilaihi sabila. Diwujudkan itu yang terakhir. Nabi berpesan ketika beliau mau berangkat di Bir Ali, sekarang dulu namanya Dzulhulaifah. Di sana Nabi bersabda kepada semua para sahabatnya. Nabi dikelilingi oleh sahabatnya. Bayangkan. Yang di Mekah sahabatnya ada yang menunggu di Mekah. Yang tengah-tengah perkampungannya antara Mekah Madinah semuanya ke Madinah, ya. Berkumpul dulu di Madinah. Lalu berangkatlah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah oleh kalian dariku
manasik-manasik haji kalian ambil dariku. Ya. Ini praktek amaliyah dan sunnah Nabi dalam beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah yang belum Nabi perlihatkan kepada umatnya saat itu tinggal haji. Tentang ilmu akidah, keyakinan sudah lewat di Mekah. Tentang al-akhlakul karimah di Mekah bisa disebut hampir 95%. Ya. Itu Nabi menggembleng akhlak. Segala yang disebut al-akhlakul karimah Nabi ajarkan dan Nabi contohkan kepada semua sahabatnya selama di Mekah 13 tahun. Di Mekah belum ada sholat, belum ada saum, belum ada zakat, belum ada haji. Yang ada apa? Pendidikan keyakinan yang sempurna. Pendidikan al-akhlakul karimah. Lahirlah manusia-manusia suci sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Masya Allah, ajaran Nabi sudah diserap juga oleh sahabat-sahabatnya yang ada di Madinah, yang disebut sahabat Ansor yang menunggu Nabi hijrah ke Madinah. Menyebar Islam di Madinah Al-Munawwarah sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Allah, kapan mulai sholat? 1 tahun lagi Nabi ke hijrah, barulah ada perintahan sholat. Kapan itu puasa Ramadan? Puasa Ramadan masuk Madinah tahun pertama masih belum ada puasa Ramadan. Tahun kedua baru ada puasa Ramadan. Zakat fitrah juga di situ. Bahkan sholat Jumat kewajibannya adalah di saat Nabi pas sampai ke Madinah Al-Munawwarah setelah membangun Masjid Quba selama 4 hari. Karena Nabi begitu datang ke Madinah, pertama-tama Nabi mendatangi Quba. Masjid pertama yang Nabi bangun adalah Quba. Maka Quba adalah masjid yang sangat dicintai Nabi. Sehingga Nabi sampai wafatnya dan keluarganya dan para sahabatnya bolak-balik setiap hari Sabtu. Kadang naik unta, kadang berjalan menziarahi Quba. Dan Nabi pernah memberikan jaminan, barang siapa yang bersuci di rumahnya lalu berangkat ke Quba, baik pakai kendaraan atau jalan kaki, lalu sholat 2 rakaat, maka ini orang dikasih pahala umroh yang diterima oleh Allah 1 kali. Maka ramai selalu hari Sabtu itu. Bahkan di luar hari Sabtu juga ramai. Orang Madinah yang tidak bisa melaksanakan umrah, mereka bersuci di rumahnya, berangkat ke Quba, sholat 2 rakaat, dapat pahala umroh. Masya Allah. Datang itu Nabi itu tanggal 12 Rabiul Awal. Kemana? Ke Quba. Hari Senin. Langsung membangun masjid. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Jumatnya Nabi baru jalan, berangkat dari Quba menuju jantungnya Madinah. Di tengah perjalanan di kampung Bani Najjar, kampung keluarga Nabi, ya, kampung Bani Najjar, turun malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, memerintahkan perintah baru. Apa? Mendirikan sholat Jum'ah. Yang ikut tidak banyak saat itu, kira-kira 100-an sahabat Nabi yang ikut. Dan saat itulah ada perintahan khutbah Jumat. Sehingga sampai sekarang menjadi kenangan bekas Nabi sholat Jumat, menjadi Masjid Jum'ah namanya. Kapan? Di Madinah. Selama di Mekah belum ada sholat Jum'ah, belum ada sholat Id. Sholat Id itu kan adalah di tahun kedua, ya, yaitu setelah diwajibkannya saum Ramadan. Ini mengisyaratkan bahwa pendidikan yang diajarkan oleh Allah dan dipraktekkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat
Pertama-tama pendidikan itu adalah pendidikan keyakinan. Setelah pendidikan keyakinan adalah pendidikan akhlak. Maka keyakinan dan akhlak ini adalah ajaran agama yang paling harus didahulukan sebelum amaliyah jasad. Sebelum amaliyah jasad. Amaliyah jasad, sholat, setahun lagi pindah ke Madinah baru ada. Setelah 2 tahun kemudian baru ada perintahan saum dan zakat fitrah. Lalu 6 tahun kemudian di Madinah baru ada perintahan haji. Dan Nabi tidak melaksanakan haji di saat Nabi diperintahkan melaksanakan haji, ya, dikarenakan di situ ada perintah-perintah Allah yang sama-sama harus dijalankan. Yang lebih penting yaitu saat gencarnya dakwah dan menghadapi musuh-musuh Islam, musuh-musuh Nabi, musuh-musuh Allah yang terus menyerang Nabi dan menyerang umat Islam sampai menyerang ke Madinah Al-Munawwarah, sehingga Nabi mendahulukan yang lebih utama dan Nabi mengakhirkan haji, dan juga agar menjadi dalil bagi umatnya bahwa perintahan haji itu, ya, tidak harus langsung saat itu ketika sudah istita'ah langsung wajib tahun itu juga tidak, ya. Seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pelaksanaannya adalah di tahun ke-10 Hijrah. Lebih dari 100.000. Pelajaran terakhir saat itu adalah pelajaran praktek pelaksanaan haji. Amalan-amalan Islam semuanya sudah Nabi ajarkan. Bagaimana cara berhubungan dengan Allah sudah Nabi ajarkan dengan sempurna, dan para sahabat menjalankannya dengan sempurna. Bagaimana berhubungan dengan sesama manusia sudah Nabi ajarkan. Bagaimana hubungan dengan binatang, bagaimana hubungan dengan makhluk Allah yang lainnya, yang mana Islam ini adalah rahmatan lil alamin, dibuktikan oleh Nabi dengan membangun hubungan dengan alam semesta, dengan hubungan rahmah, hubungan kasih sayang, hubungan mahabbah, hubungan cinta, hubungan ihsan, hubungan berbuat kebaikan. Subhanallah. Itulah yang dijalankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari Jumat waktu Nabi wukuf di Arafah, dalam haji wada'nya, sedang berzikir kepada Allah, menangis dengan 100.000 lebih sahabatnya di bawah Jabal Rahmah. Nabi wukufnya tidak di atas Jabal Rahmah, tapi di bawah Jabal Rahmah. Di situ banyak batu yang menghampar. Di sebelah mana adalah, kalau kita menghadap ke Ka'bah, maka Jabal Rahmah ada di hadapan kita. Nah, di bawahnya, kakinya, kan, itulah bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bangsa manusia, bangsa jin, malaikat, hatta malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai zuhur sampai maghrib. Di sore hari malaikat Jibril alaihissalatu wassalam menurunkan wahyu yang menggembirakan semua sahabat Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu. Namun ada satu sahabat Nabi, di saat seluruh sahabat Nabi gembira bertakbir karena ada pernyataan yang merupakan anugerah dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah,
Namun beliau malah menangis sejadi-jadinya. Dan dari mulai saat itu beliau tidak pernah senyum lagi, tidak pernah kelihatan ketawa lagi sampai wafatnya. Siapa beliau? Adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apa ayat yang diturunkan saat itu? Adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Perhatikan makna ayat ini yang menunjukkan betapa hebatnya sang murabbil ummah, sang muallimul ummah, sang pentarbiyah umat, sang pendidik umat, imamul ummah, cahaya umat, penolong umat, pengasih penyayang umat, pecinta umat, pembela umat, pengangkat harkat martabat umat, penyuci umat dari segala kotoran-kotorannya. Perhatikan ayat ini. Datang ayat ini merupakan pernyataan dari Allah. Yang ini sekaligus kabar gembira. Walaupun bagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ini merupakan kabar yang sangat menyedihkan beliau. Apa? Begini. Kata Allah, al-yauma, pada hari ini, yaitu hari Jumat saat itu, di saat Nabi menjelang detik-detik kematian. Pada hari ini kata Allah, akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Apa maknanya? Maknanya bahwa segala item-item agama yang Allah turunkan, seluruhnya sudah Nabi ajarkan dan Nabi tarbiyahkan kepada semua sahabatnya melalui ajaran dan tarbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah tarbiyah haji. Dan Nabi sempurnakan itu. Seluruh sisi nilai-nilai agama Nabi sudah ajarkan dan Nabi tarbiyahkan kepada para sahabatnya. Dan maknanya adalah para sahabat Nabi yang lebih dari 100.000 itu saat itu, beliau-beliau ini adalah manusia-manusia terpilih yang dikasih petunjuk oleh Allah dan taufik di dalam menyempurnakan agama zahirnya batinnya melalui bimbingan dan tarbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan menemukan manusia yang sempurna di dalam keagamaannya, baik dari sisi keilmuan sampai pengamalan dan dakwah, tazkiyatun nafsi, terkecuali para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ilmu Quran sudah ada di dada-dada mereka. Seluruh sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada di dada-dada mereka. Dan mereka sudah mempraktekannya dalam kehidupan. Yang terakhir tinggal haji. Dan setelah Nabi menyelesaikannya, Allah menurunkan pernyataan yang tadi,
bahwa Allah sudah menyempurnakan agama kalian semua, bukan dari sisi materi saja, tapi dalam arti dari sisi penerapan pendidikan, kan? Dalam kehidupan para sahabatnya semua sudah sempurna. Lalu Allah Ta'ala menyatakan berikutnya, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sudah sempurnakan bagi kalian nikmati, nikmatku kepada kalian. Apa maknanya? Maknanya bahwasanya kesempurnaan nikmat itu barometernya adalah kesempurnaan agama. Karena tidak ada kenikmatan yang bisa sempurna kecuali melalui agama. Siapa yang menguasai agama dari sisi keilmuan, siapa yang bisa melaksanakan agama dari sisi pengamalan, baik zahirnya maupun batinnya, maka seukuran agama yang ia miliki, yang ia amalkan, disitulah kenikmatan yang abadi. Maka makna wa atmamtu alaikum ni'mati ini bisyarah, kabar gembira dari Allah kepada semua para sahabat Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu, setelah mendapatkan didikan dan tarbiyah Rasulnya, maha gurunya, sukses semuanya sampai kepada pendidikan yang terakhir adalah haji. Maka Allah menyatakan bahwa para sahabat semuanya adalah mereka para pemilik-pemilik dan peraih nikmat yang sempurna. Karena kesempurnaan agama yang mereka miliki dari sisi pengetahuan sampai sisi pengamalan, zahiran wa batina. Lalu Allah Ta'ala menutup dengan kalimat waraditu lakumul islama dina, dan aku ridha Islam dan sebagai agama kalian. Alhamdulillah. Ini nisbat kepada para sahabat, tapi ini juga cerminan bagi kita dan pelajaran bagi kita, yang mana kita sebagai muslim mungkin dari sisi ilmu masih kurang, mungkin dari sisi amal walaupun ilmu banyak masih kurang, mungkin kekurangannya ini dari sisi amal hati, atau mungkin kekurangannya dari sisi amal jasad, yang artinya kita tidak punya harapan seperti halnya apa yang Allah Ta'ala nyatakan kepada para sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu, wa atmamtu alaikum ni'mati. Kenapa? Karena agama yang kita miliki dari sisi ilmu masih jauh, pengamalannya juga masih jauh. Fahami oleh kita. Dari sisi materi sudah sempurna, Quran sudah sempurna diturunkan, Nabi sudah sempurna juga memberikan contoh, dan Nabi sudah sempurna di dalam menjelaskan yang disebut dengan sunnah. Dan sunnah ini terjaga karena perawinya Quran dan sunnah ini bukan 1-2 orang, tapi ratusan ribu, dan turun-temurun, dan mereka adalah orang-orang yang terpercaya, sehingga 1400 sekian puluh tahun sampai saat ini sunnahnya Rasulullah SAW masih tetap segar. Maka siapa saja umat Nabi Muhammad SAW yang ingin mengikuti jejak Nabi dengan sempurna, mungkinkah di saat ini, di zaman ini? Sangat mungkin. Kenapa? Materinya Al-Quran sempurna, utuh, dan juga contohnya dari Nabi juga utuh, dan perawi-perawi yang terpercaya banyak sampai saat ini.
Dan ini tidak Allah berikan kepada umat Rasul-Rasul yang lain. Coba cari sunnah Rasul yang mana yang kita bisa dapatkan dengan riwayat yang sahih yang sampai kepada Rasulnya. Satu saja tidak akan kita temukan. Tidak akan kita temukan. Tanya oleh kita umat Rasul yang lain, bagaimana sunnahnya Nabi Musa dulu, bagaimana sunnahnya Nabi Isa dulu, bagaimana sunnahnya Nabi Daud dulu, dan nabi-nabi yang lain. Tidak akan ada orang yang mampu meriwayatkan dengan riwayat yang sahih hatta walaupun satu kalimat saja. Tapi sunnah Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjabarkan semua makna Al-Quran dari A sampai Z, walaupun ada hadis yang palsu, walaupun ada hadis yang dhaif, tapi yang sahihnya sudah sempurna semuanya. Dari mulai yang sahih plus mutawatir sampai yang sahih tanpa mutawatir. Ini harus disyukuri oleh kita semuanya, umat Islam. Ini tidak diberikan oleh Allah kepada yang lainnya. Ramadan dikasih tapi lenyap. Kitab suci dikasih tapi jadi kotor. Ingat, Lailatul Qadar terjadi dari zaman dahulu kala, namun anugerahnya tidak Allah berikan kecuali kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini kita berkumpul di antaranya bukan sekedar kita mengetahui saja, tapi mari kita bersama-sama mensyukuri, karena ini adalah jauh lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Ini harus kita syukuri. Alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah mengutuhkan anugerahnya bagi umat kekasihnya sampai akhir zaman, dengan tetap dijaga firman-Nya Al-Quran, dengan tetap juga dijaga sunnah Rasulnya, dan dihadirkan ulama-ulama yang thiqat, yang terpercaya, perawi-perawi Al-Quran dan perawi-perawi hadis, perawi-perawi sunnah, perawi-perawi agama ini. Ditambah lagi dengan apa? Ditambah lagi dengan banyaknya kelas-kelas wali-wali Allah dan orang-orang saleh, dan para mujahidin fi sabilillah dan para syuhada yang tidak akan ada putusnya di umat ini. Ditambah lagi dengan apa? Ditambah lagi dengan Allah memberikan dua tanah haram, haram Makkah dan haram Madinah. Dan Allah Ta'ala memberikan kiblat Ka'bah Baitullah dan Baitul Maqdis pun dulu Allah Ta'ala berikan kepada umat Islam. Dan Baitul Maqdis adalah milik umat Islam. Maka kita harus selalu berdoa, membela saudara-saudara kita yang sedang berjuang di jalan Allah dalam rangka membebaskan Masjidil Aqsa dari tangan-tangan orang-orang jahat. Fahami oleh kita, itu adalah kiblat kita semuanya, itu adalah masjid kita semuanya. Dan yang membangun masjid itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah 40 tahun kemudian, lalu Allah menginstruksikan membangun Masjid Baitul Maqdis. Allah. Dan dua-duanya menjadi kiblat muslimin. Walaupun dalam pelaksanaannya Allah Ta'ala memerintahkan setelah berkiblat ke Baitul Maqdis harus berkiblat ke Ka'bah.
Nabi kita adalah imamul kiblatain, sehingga dalam marhaba disebutkan ya imamal kiblataini, wahai imam dua kiblat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi. Dan ini terjaga utuh. Tanah haram akan terjaga sampai hari kiamat. Hatta Dajjal pun tidak akan bisa menginjakkan kakinya kedua tanah haram ini. Ya'juj wa Ma'juj tidak akan mampu menginjakkan kakinya kedua tanah haram ini. Ini kebanggaan dan ini anugerah bagi kita semuanya. Semoga kita bisa sering bolak-balik menginjakkan kaki kedua tanah haram itu dan beribadah di situ, berziarah ke Ka'bah dan berziarah kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Dan Bapak Bupati kita insyaallah pada hari Rabu yang akan datang, insyaallah beliau beserta keluarganya akan menghadap ke Baitullah dan menghadap kepada Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan selamat, lancar dan dikabul segala hajat beliau. Allah. Nah, ini perlu difahami, perlu diketahui oleh kita semuanya. Maka kenapa Islam itu tidak bisa runtuh dengan segala cara? Karena pilar-pilar Islam itu masih utuh, tidak akan bisa diganggu. Ini yang harus disyukuri oleh kita. Pertama, Al-Quran dan Sunnah utuh. Perawi-perawi agama yang terpercaya tetap Allah akan wujudkan di setiap masa. Sampai ujungnya nanti siapa? Imam Mahdi. Ujungnya nanti yang memperkuat siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam, seorang rasul yang mana beliau kelak menjadi bagian daripada umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita makna berjuang di jalan Allah bukan karena kita ingin menjaga agama ini agar agama ini terjaga. Oh tidak, agama ini sudah dijaga oleh Allah. Namun agar kita termasuk orang yang ikut andil di dalamnya hingga kita mendapatkan anugerah yang besar dari Allah karena ikut berjuang di dalamnya. Ingat, kalau kita semuanya ketika diajak berjuang di dalam agama Islam, lalu kita tidak mau, jangan punya pikiran bahwa Islam tidak akan ada yang membela. Tapi Allah akan mendatangkan orang-orang yang betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, yang siap berkorban segalanya di jalan Allah dan Rasulnya. Siapa yang rugi? Ya kita yang rugi, yang gak mau ikut berjuang. Asal kita tahu saja bahwa Islam ini tidak akan runtuh. Walaupun kita semua nggak ikut berjuang, yang rugi siapa? Yang rugi kita. Yang rugi kita. Makanya Buya mengajak kepada Bapak Bupati dari awal beliau punya niat ingin menjadi bupati. Buya tanya dulu serius nih, tanya dulu di rumah di sana. Kalau mau jadi bupati itu membangun dua kemaslahatan, ya dunianya ya agamanya, Buya siap membantunya. Ini maaf disebutkan, disumpah dulu sama Buya. Kalau tidak, enggak. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa capek-capek? Kan? Dan alhamdulillah dibuktikan oleh beliau. Sehingga dalam sejarah Kabupaten Bandung baru kali ini dapat penghargaan yang begitu banyak dan hebat-hebat. Terima kasih Pak Bupati dan seluruh pemerintahan Kabupaten Bandung. Buya ikut senang. Kenapa? Karena kelahiran Buya di sini. Dan perjuangan Buya dari awal di Kabupaten Bandung. Ikut bahagia. Ya. Maka sampai kapanpun kalau Bapak Bupati ini mau betul-betul terus membangun dua kemaslahatannya sehingga ini warga Kabupaten Bandung itu menjadi soleh-soleh. Ya.
Yang tadinya tidak suka ke masjid menjadi ke masjid, yang tadinya tidak suka ngaji malah kepala dinasnya ngaji, dicontohkan oleh bupatinya, wakilnya, dan kepala desanya ngaji, bapak camatnya ngaji. Ya, Masya Allah. Buya sekarang berbicara ini bukan di hadapan para ASN atau aparatur pemerintahan, tapi Buya di hadapan santrinya ngomong ini. Ya. Karena semuanya sudah mendapatkan banyak ijazah dari Buya, kan? Walaupun hanya 3 hari. Malah banyak yang nawar, pingin seminggu itu sama Pak Bupati langsung nawar. Alhamdulillah, artinya sudah ada hubungan batiniah yang sampai kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Karena agama ini tidak bisa otodidak. Agama ini tidak boleh ngambil dari kertas di jalanan. Enggak. Atau dari internet, atau dari Syekh Google, atau Ustadz Yahoo. Enggak bisa. Agama itu harus pakai mata rantai yang jelas. An syaihihi, an syaihihi, an syaihihi, an syaihihi, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari gurunya sampai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan guru-guru Buya terang seperti matahari, ya. Dari siapa Buya mengambil keilmuan? Hatta Buya kemarin berbicara, pakai sorban ini saja, pakai sorban Buya itu enggak sembarang. Oh, lihat yang lain pakai sorban, pakai sorban. Enggak. Ada 2 tangan yang mulia yang memakaikan di kepala Buya. Yang pertama, ayahanda Mama Kiai Haji Ahmad Toha. Beliau disorbanin oleh gurunya. Siapa? Mama Eyang Raden Muhammad Kurdi Cibabat Waliullah. Ayahnya Mama Eyang Bojong, yang Muhammad Hasan Mustawi. Gurunya lagi Mama Eyang Cibaduyut, Syekh Khusuyu, gurunya para guru. Karena apa dulu itu pesantrennya itu setelah dididik oleh ayahnya, dititipkan di Mama Eyang Cibabat. Setelah sekian puluh tahun di situ, lalu dititipkan lagi di Mama Eyang Cibaduyut. Lalu dimukimkan oleh Mama Eyang Cibaduyut. Kita tahu semuanya, dan ulama-ulama di Jawa Barat terutama di Bandung bersanad ke situ, ke Ama Cibaduyut. Coba kita tahu kan, bersanad ke Ama Eyang Cibaduyut. Lalu yang kedua, yang mensorbani Buya itu dan menghadiahkan langsung sorbannya adalah Said Muhammad bin Said Alawi Al-Maliki. Siapa yang tidak tahu beliau di muka bumi ini? Ya, imam ahli sunnah wal jamaah di zamannya. Dulu waktu Buya dulu sedang melancong, mulai masuk Makkah tahun 89 dulu, sendirian dulu melancong haji sana. Artinya tidak sembarang, karena ini berijazah. Said Muhammad disorbanin oleh gurunya Fulan, lalu gurunya disorbanin oleh gurunya Fulan, sampai disorbanin lewat jalur Ahlul Bait saja, sampai Rasulullah SAW yang menyorbanin. Rasulullah menyorbanin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Sayyidina Ali menyorbanin putranya, lalu menyorbanin putra-putra, menyorbanin sampai menyorbanin Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, lalu menyorbanin Buya dengan tangannya langsung. Dan ittisal sanad saat itu. Ya. Itulah beragama. Tidak bisa beragama dengan hanya lihat kertas, enggak bisa. Enggak bisa, itu hanya penguat saja. Tapi yang intinya harus talaki. Talaki itu adalah harus langsung ketemu dengan guru, terima dari guru. Sehingga nanti yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa kembalikan kepada gurunya. Maka segala yang sudah Buya lontarkan kepada jamaah dan siapapun umat Islam daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, dan tinggal kembalikan ke Buya. Ya. Ada yang menganggap salah, umpamanya bid'ah, bawa saja ke Buya. Bari mawa sapi. Dari bahu lama ayam bodas, ya. Ayeuna mah kudu sapi ayeuna. Allah. Kenapa? Karena bertanggung jawab. Dari sisi keilmuan harus bertanggung jawab, ya. Segala permasalahan yang berkaitan dengan agama. Allah.
Apalagi yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang Allah anugerahkan kepada kita adalah Ramadan. Ramadan ini anugerah yang harus kita syukuri. Selama umat Islam menjalankan puasa di bulan Ramadan, selama umat Islam memakmurkan Ramadan, khususnya dengan saum, lalu ditambah yang sunnah-sunnahnya dengan sholat di malam harinya, dengan memperbanyak baca Quran, memperbanyak sedekah, lalu di ujungnya adalah dengan takbir, di ujungnya adalah dengan mengeluarkan zakat, di ujungnya adalah dengan sholat, yakni sholat Id, maka ketakwaan umat Islam ini akan utuh terus. Dan hubungan umat Islam dengan Al-Quran tidak akan putus. Artinya hubungan dengan Allah dan Rasulnya tidak akan putus. Kenapa? Karena hubungan Ramadan dan hubungan takwa dan Allah dan Rasulnya tidak bisa dipisahkan. Mari kita perhatikan ayat yang tadi oleh Bapak Bupati dibacakan. Ya, apa firman Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mari perhatikan. Wahai yang beriman, kata Allah, telah diwajibkan atas kalian saum Ramadan kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana telah diwajibkan saum Ramadan ini kepada umat yang terdahulu, orang-orang yang terdahulu sebelum kalian. Namun lenyap mereka sehingga tidak ada bekas lagi. Untuk apa? Untuk apa ini puasa di bulan Ramadan ini fungsinya? Apa faidahnya? La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Maka salah satu cara yang sangat berpengaruh bagi pembangunan ketakwaan seseorang adalah dengan saum di bulan Ramadan. Jalankan saum dengan benar, maka kita akan menjadi orang yang takwa. Dan ini berefek kepada segala perkara yang berkaitan dengan agama, daripada khasiat dan keberkahan saum ini. Makanya jangan heran, banyak item-item dalam agama yang tadinya kita tidak bisa mengamalkannya, begitu masuk Ramadan kok bisa mengamalkannya. Sebelum puasa Ramadan kita jalankan, barangkali di antara kita jarang masuk masjid. Masuk bulan puasa kita lakukan puasa, panggilan ke masjid, subhanallah, kan? Dengan gampang kita ikuti. Sebelum kita melaksanakan saum Ramadan, mungkin di antara kita banyak yang sholatnya tidak mau berjamaah, ya kan? Begitu masuk Ramadan, saum dijalankan, subhanallah, panggilan berjamaah datang ke dalam hati. Dan dengan enteng kita mengikutinya, sami'na wa ata'na, sehingga kita bisa berjamaah, masjid menjadi penuh. Benar enggak? Sebelum kita melaksanakan saum Ramadan, mungkin di antara kita banyak yang tidak menoleh kepada Al-Quran. Begitu masuk bulan Ramadan dan kita melaksanakan saum, kita cari-cari Quran yang sudah hilang itu. Kalau sudah rusak, kita beli dengan senang hati, beli Quran yang baru, kita baca. Yang tidak bisa baca juga memaksakan diri baca. Allah, enak rasanya baca Quran di bulan Ramadan, enak rasanya sholat berjamaah di bulan Ramadan, i'tikaf di bulan Ramadan seperti saat ini. Coba kapan ceritanya kita kumpul i'tikaf seperti saat ini kalau bukan di bulan Ramadan? Padahal sebetulnya i'tikaf itu sunnah di seluruh waktu, kan? Itulah hikmah Ramadan. Ternyata bukan dengan masalah
satu item saja di dalam Islam atau amal soleh, hanya satu amal soleh saja, tidak. Jadi ngarembet karena berbagai hal. Selalu satu contoh lagi, kita barangkali di antara kita banyak yang tidak ingat kepada orang tuanya dengan kesibukan itu dan ini. Masuk bulan Ramadan, saum Ramadan, mendadak hati ini rindu kepada orang tua. Benar enggak? Sehingga ada istilah mudik. Mau kemana itu mudik itu? Kok sampai memacetkan jalan? Mau kemana? Saya mau ketemu orang tua saya. Allah, itu kan? Yang beda provinsi, yang beda negara, bela-belain, ngumpulin buat tiketnya. Allah, untuk apa ketemu orang tua? Ketemu orang tuanya juga kan sudah mati. Ya saya mau ziarah ke kuburan orang tua saya. Itulah hikmah dari Ramadan, dari puasa Ramadan. Benar apa yang Allah katakan, la'allakum tattaqun. Benar ternyata. Yang tadinya hati kita mungkin keras, merasa selalu saya benar, yang lain salah. Tapi masuk Ramadan, mendadak berubah, terbalik. Bahkan yang ada dalam hati, ya Rabb, sayalah manusia yang paling banyak dosa. Bukan begitu yang kita rasakan di bulan Ramadan? Subhanallah, akhlak yang mulia bisa terbentuk seperti itu. Yang tadinya cuek kepada fakir miskin, yang cuek kepada saudara-saudaranya, masuk bulan Ramadan jadi perhatian. Yang tadinya cuek kepada anak yatim, jadi perhatian kepada mereka. Yang cuek ke masjid, jadi perhatian kepada masjid. Subhanallah. Yang cuek kepada berjamaah, kepada Quran, jadi perhatian kepada hal itu. Bahkan sholat malam, sholat sunnah berjamaah, subhanallah. Silaturahmi, ya, banyak bertobat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Betul-betul ngerem dari permusuhan dengan sesama. Tumbuh dalam hati kasih sayang dan cinta kepada sesama. Pembawaannya apa? Ingin memberi kepada yang lain. Kan begitu di bulan Ramadan. Ingin memberi dan ingin memberi dan ingin memberi. Walaupun di satu sisi mungkin ada menunggu THR. Nah, kalau di sini ASN ada THR enggak ya? Ada ya? Mungkin menunggu THR. Tapi kalau kita rasakan, kita itu justru ingin memberi. Banyak yang di bulan Ramadan dan mau memberi, sudah dicatat si A dan si B, tapi nunggu THR dulu katanya. Tapi nunggu THR-nya mau apa? Mau memberi kepada yang lain. Hubungan dengan manusia jadi baik. Hubungan dengan lingkungan jadi baik. Hubungan dengan diri sendirinya jadi baik. Hubungan dengan Allah dan Rasul jadi baik. Maka ini gak ada di umat yang lain, gak ada. Hanya ada di umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan menservis lagi mesin-mesin yang rusak, diservis oleh Ramadan. Selain ditingkatkan menjadi lift dan eskalator yang meningkatkan ke pangkat yang lebih tinggi, minimal servis lah gitu kan. Servis tina teregejeg jadi jejeg. Dan servis. Allah, pantas kalau Nabi kita mengatakan wa Ramadan syahru ummati. Bulan Ramadan itu bulan umatku, kata Nabi kita. Emang iya? Umat yang mana? Coba. Yang mendapatkan anugerah Ramadan, kebahagiaan yang luar biasa, sehingga ketakwaannya terbangun kembali, kerusakan-kerusakannya semuanya terservis kembali. Gak ada kecuali umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benar kalau Nabi mengatakan orang yang bahagia dengan masuknya Ramadan akan mendapatkan ini surga. Masya Allah.
bahagia. Sehingga ada istilah apa? Mungah. Ada mungah? Mungah itu apa? Dari kata bunga. Seperti dari kata muka panto, asal katanya buka. Terus muka. Muka itu artinya pekerjaan yang diniatkan untuk membuka pintu itu. Mungah itu apa? Artinya membangun kebahagiaan dalam hati ketika bertemu dengan Ramadan. Mungah, bahasa Sunda ada mungah mah. Lain munggah. Mungah teh tina kata bunga, siga muka panto, muka tina kata buka. Artinya membangun kebahagiaan dalam hati. Bahagia, Masya Allah. Saking bahagia, macam-macam orang melampiaskannya. Ada yang dengan botram, ada dengan nyenget pepetasan, ada ngabedakeun balong dan sebagainya. Itulah yang namanya orang bahagia, ya memang macam-macam nanti, gitu kan? Apa namanya? Aplikasinya itu kan? Allah. Bersyukurlah kepada Allah. La'allakum takut. Apa itu takwa? Bukankah kita tahu takwa itu adalah melakukan segala perintah Allah, itu namanya takwa. Menjauhi larangan Allah itu namanya takwa. Di mana perintah Allah itu? Ya di Quran. Makanya hubungan Ramadan dan takwa sangat erat. Hubungan takwa dan Quran sangat erat. Quran kalam siapa? Ya kalamullah. Lalu dijabarkan, dicontohkan oleh siapa? Ya oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Maka ketika orang masuk Ramadan, dia akan benar lagi hubungannya dengan Allah dan dengan Rasulnya. Maka dia akan benar hubungannya dengan sesama makhluk Allah ketika hubungannya dengan Allah sudah baik. Sehingga ada ungkapan dalam hadis dan kata-kata ulama, jika kita ingin membenahi hubungan dengan sesama manusia, benahi dulu hubungan dengan Tuhanmu dan Rasulmu, baru kamu akan baik hubungan dengan sesama makhluk Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Sehingga ada yang mengatakan kan, kalau kita ingin baik hubungan dengan sesama, perbaiki sholat. Itu simpelnya, perbaiki sholat. Karena sholat adalah hubungan khusus dengan Allah. Kalau sholat sudah diperbaiki dengan baik, maka nanti oleh Allah akan dirubah. Dalam hubungan dengan sesama yang tadinya tidak baik menjadi baik. Karena apa? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Allah. Ditambah lagi bahwa di Ramadan itu Allah menyediakan anugerah yang tidak Allah berikan di bulan lain. Apa? Setiap amal yang sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan, Allah kasih ganjaran fardu. Setiap satu amal fardu yang dilakukan di Ramadan, Allah kasih ganjaran 70 amal fardu. Bagaimana tidak kaya raya kita? Kita sekarang sedang melakukan apa? Yang sunnah dilakukan, talabul ilmi faridhatun, talabul ilmi juga dilakukan. Maka pengajian yang malam ini ya, itu nilainya sama dengan 70 kali pengajian ini. Allah. Subhanallah. Bayangkan. Ditambah lagi dengan apa? Allah Ta'ala membebaskan hamba-hambanya dengan jumlah banyak dari tanggal 1, 2 terus, dan di akhir Ramadan itu dilipatkan dari jumlah semuanya kalau dikalikan, ditambah-tambahkan, lalu nanti dikalikan lagi di akhir, itulah jumlah yang dibebaskan dari api neraka. Semoga kita termasuk yang dibebaskan. Ditambah lagi Allah Ta'ala kasih apa? Bonus yang luar biasa. Apa? Di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Kalau pas kita sedang melakukan amal soleh, kata ulama minimal salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, maka dia akan mendapatkan karunia Allah, janji Allah ini. Apa? Pahala yang khairun min alfi syahri.
Kapan itu terjadi? Oleh Allah Ta'ala disamarkan. Tapi Nabi kita memberikan isyarat banyak dalam riwayat yang banyak. Tapi yang paling banyak Nabi mengarahkan isyaratnya itu adalah kepada 10 malam yang akhir. Dan Nabi juga mengisyaratkan dalam sebagian hadisnya, diantaranya adalah malam 21. Yang mana kita malam ini sekarang ada di malam berapa? 21. Tapi menurut NU, ya kan? Ya, menurut pemerintah, benar gak? Yang dasarnya apa? Ru'yat. Kalau yang dasarnya hisab, tentu malam 21 itu kemarin, ya kan? Benar gak? Nah, sekarang yang dasarnya adalah ru'yatul hilal. Adalah malam ini, malam 21. Itu pernah dalam hadis diriwayatkan. Ketika para sahabat ingin mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, Nabi memberikan isyarat. Kata Nabi, pas masuk malam 21 dalam hadis, Nabi mengatakan, kan, aku diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, kan, kepada Lailatul Qadar, tapi aku kata Nabi dilupakan lagi oleh Allah. Nah, tapi tandanya kalau ya nanti sujud ke lumpur, ya, lalu Nabi kalian setelah sholat subuh pulang, ya, itu tandanya malamnya itu adalah Lailatul Qadar. Nabi mengatakan itu sedang keadaan cuaca cerah. Malam 21 tuh kejadiannya. Setelah itu tiba-tiba di malam hari datanglah hujan besar. Begitu datang hujan besar, Nabi pas sholat subuh itu Nabi sujud karena Masjid Nabawi kan masih tanah. Sampai ini tenggelam muka Nabi ke lumpur, penuh dengan lumpur. Habis salat subuh, ya, Nabi keluar dari masjid ke rumahnya, kan? Lalu ada sahabat yang melihat, ya, baru ingat karena melihat wajah Nabi ini ada bekas lumpurnya, di keningnya, di hidungnya ada bekas lumpurnya. Ingat cerita Nabi yang tadi malam, baru sadar. Oh, tadi malam itu adalah Lailatul Qadar, karena Nabi sudah mengatakan tandanya seperti itu. Mudah-mudahan malam sekarang. Ya. Tapi karena kita tidak tahu, kan? Maka kita harus niru torikohnya tukang judi. Torikohnya tukang judi apa? Pasangin terus yang banyak. Torikohnya tukang judi, pasangin. Soalnya ingat Buya dulu lagi kecil. Dulu kalau di warung ada lotre, nog cak-cak. Coba Pak Bupati ingat gak tuh? Oh tuh ngalaman dagang Pak Bupati kan? Buya pernah beli. Ada patromak, ada segala macam gitu kan. Kalau beli satu nomornya tidak dapat, beli dua tidak dapat. Nah borong semuanya, dapat akhirnya semuanya. Makanya kalau ingin dapat, ya borong setiap malam. Usahakan isi dengan ibadah. Isi dengan ibadah. Dan Nabi di dalam hadis dikatakan, begitu masuk 10 malam yang akhir, syadda mi'zarah, Nabi menguatkan sarungnya. Nabi menguatkan sarungnya. Makanya jangan heran kalau di Indonesia umat Islam itu suka pakai sarung, ya kan? Dan Pak Bupati suka bagi-bagi sarung. Itu para kiai biasanya BHS. Ya kan? Ya nggak pantas lah kalau merek-merek lain nggak pantas kayak itu. Harus yang BHS yang bagus kan. Nah, terus apa? Nabi memakai sarung. Iya, Nabi memakai sarung. Syadda mizarah. Ini hadis sahih. Ya. Memakai sarung, dikuatkan sarungnya. Lalu wa aiqadha ahla, membangunkan keluarganya. Yuk bangun. Dibangunkan. Istrinya dibangunkan, putri-putrinya dibangunkan, subhanallah. Itu setiap malam. Dan Nabi masuk sore, nanti keluar subuh, baru pulang habis subuh ke rumah. Tuh,
masuk lagi ke masjid, subhanallah. Itu setiap malam di masjid. Itu kalau sudah masuk 10 yang akhir. Dan Nabi mengamanatkan agar kita mencari Lailatul Qadar itu di 10 malam yang akhir. Dan di situ juga Nabi mengisyaratkan beberapa riwayat adalah di malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Sekarang memulai kita malam 21, ya. Tapi ada tapinya, ya. Ada tapinya. Walaupun ini ganjil, tapi ganjil kan dasar ru'yat. Tapi menurut saudara-saudara kita yang dasarnya hisab, sekarang malam genap malah, ya kan? Benar enggak? Benar enggak? Besok malam apa? Malam ganjil. Makanya karena dua-duanya benar, dua-duanya juga benar, kan? Dua-duanya benar. Oleh sebab itulah maka kita isi semuanya. Karena menurut kita ganjil, tapi menurut saudara kita genap. Benar gak? Benar gak? Isi semuanya. Isi semuanya. Bagi saudara-saudara kita yang dengan atas dasar hisab, yang menurut saudara-saudara kita ini ganjil, tapi kan menurut yang dasar ruyat genap, kan? Ya enggak? Maka caranya bagaimana? Ikutilah thoriqoh tukang judi, gitu kan? Isi semuanya. Insya Allah kita akan pasti memenangkan Lailatul Qadar. Semoga kita mendapatkannya semuanya. Ya, mudah-mudahan mendapatkannya. Kan? Kalau urusan Lailatul Qadar terserah Anda itu, Bu ya nggak ikut-ikutan ya kan? Nggak ikut-ikutan. Ini sekarang berbicara Lailatul Qadar, ya. Mudah-mudahan dengan majelis yang agung ini, ya, kita semuanya mendapatkan segenap anugerah yang Allah anugerahkan kepada semua hamba-hambanya yang saleh di bulan Ramadan ini, wabil khusus ampunan secara total dan diijabahnya doa kita semuanya oleh Allah Ta'ala. Dan juga kita disampaikan kepada segala yang kita cita-citakan dari segala kebaikan dunia dan akhirat, dan juga bagi bangsa dan negara kita, dan bagi saudara-saudara kita seluruhnya, muslimin muslimat dimanapun berada, dan saudara-saudara yang ada di Palestina. Harus kita doakan mumpung di bulan Ramadan ini, ya, di saat buka puasa, di saat saum, itu semuanya saat ijabah doa. Di malam hari saat ijabah doa, setiap habis sholat saat ijabah doa, di dalam sholat saat ijabah doa. Ya, maka kita doakan saudara-saudara kita, semoga secepatnya oleh Allah diselamatkan, dimerdekakan oleh Allah Ta'ala, dan juga diganti segala kerugiannya dengan kebaikan-kebaikan, ya, dengan penggantian-penggantian yang jauh lebih baik, lebih berkah, ya. Dan juga semoga dimerdekakan oleh Allah negerinya, dan siapapun yang jahat yang mendolimi saudara-saudara kita semoga oleh Allah dihancurkan dan sehancur-hancurnya, dan siapapun yang ikut mendukungnya oleh Allah dirugikan dan dihinakan sehina-hinanya, oleh Allah diazab, ya, dengan sekeras-kerasnya, dengan keagungan Ramadan ini, ya, dengan keagungan tempat yang agung ini, dengan keagungan Al-Quran, dengan keagungan junjunan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah mengabulkan segala hajat kita, ya. Semoga Allah mengabulkan hajat kita semuanya. Semoga Allah mengabulkan hajat kita semuanya. Dipanjangkan umur kita semuanya, ya, dengan penuh rahmat dan keberkahan, penuh hidayah dan taufik dan pertolongan, penuh nikmat dan kebahagiaan, penuh anugerah dan kemuliaan. Zahir dan batin kita dikuatkan dan disempurnakan iman Islam dan ihsan kita, dan keluarga dan keturunan kita semuanya sama, dan orang-orang yang kita cintai dan yang mencintai kita, dan semua bangsa dan negeri kita, dan semua saudara-saudara kita muslimin muslimat semuanya, dan yang sudah wafat di antara kita semuanya, semoga oleh Allah diampuni dosanya, dijadikan alam kuburnya menjadi taman-taman surga, dan semuanya kita semua dijadikan ahli surga Firdaus A'la. Di akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya dijauhkan dari api neraka, dijauhkan dari bencana pada hari kiamat, dijauhkan dari siksa kubur, dari fitnah kubur, segala permasalahan dalam hidup kita semoga oleh Allah dilancarkan, dikasih petunjuk dan pertolongan, digampangkan segala sesuatunya, dan dijauhkan dari segala musibah, dari segala fitnah,
dari segala kerugian bangsa dan negara kita dan saudara-saudara kita dan tempat dan wilayah yang saat ini oleh Allah diuji dengan berbagai musibah, seperti halnya di Cililin, ya, seperti halnya di Demak dan di beberapa wilayah di Indonesia ini. Semoga secepatnya oleh Allah Ta'ala dicabut segala musibah tersebut, diganti dengan warna-warni kenikmatan. Yang wafatnya semoga oleh Allah kasih pangkat syahid, ya, yang sakitnya, ya, semoga oleh Allah secepatnya disembuhkan kembali. Yang kerugian materi semoga Allah ganti dengan yang terbaik, yang lebih banyak, yang lebih berkah. Dan oleh Allah dibebaskan negeri kita ini, ya, dari segala kejelekan, dan menghadapi kepemimpinan yang baru, presiden yang akan datang, ya, yang kita harus sambut dan harus terus dukung dan harus terus kita mendampingi dan kita ikut berjuang di dalamnya. Setelah ada keputusan, kita doakan semoga yang Allah dohirkan itu adalah betul-betul yang terbaik bagi bangsa ini, ya, bagi urusan agamanya, bagi urusan kemaslahatan dunianya. Dan semua para pemimpin yang Allah dohirkan saat ini, ya, baik anggota dewannya, ya, daerah maupun pusat, dan juga DPD-nya, dan juga bupati-bupati yang akan, ya, dan juga gubernur yang akan, ya, dan juga menteri-menteri, ya, yang baru. Semoga semuanya para pejabat yang oleh Allah dikasih jabatan saat ini, semoga oleh Allah Ta'ala dijadikan para pejabat-pejabat yang Allah ridhai, yang Allah kasih hidayah, yang Allah kasih kekuatan, yang Allah kasih pertolongan, terus ditolong oleh Allah sehingga jabatannya betul-betul menjadi sebab keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dirinya, keluarganya, dan bangsanya semuanya. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Buya marek mayunkeun, ya, nyangakeun boboran siamna, sihapunten tina sagala kalepatan kaluputan, terutama ka para santri-santri istimewa, ya, hapunten tina sagala kalepatan kaluputan, naon bae nu teu halal-halalkeun, ya, ngahapunten sadayana. Alhamdulillah. Adapun siapapun baik muslim non muslim yang ada kesalahan kepada Buya berikrar memaafkannya, berikrar menghalalkannya, nggak usah minta maaf lagi kan, kalaupun ada. Ya, sekian dari Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.